Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rifki Ramadhani. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN 017 Longkali, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Pada video kali ini saya akan melakukan supervisi kepada teman di sekolah saya, yaitu bersama Pak Eko Setiawan. Ya, apa kabarnya Pak Eko? Alhamdulillah baik Pak Rifki. Ya. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi ya Pak ya. Pra-observasi sebelum nanti Pak Eko melakukan supervisi di kelas, kita terlebih dahulu melakukan percakapan pra-observasi. Jadi santai aja nih Pak Eko, kita seperti ngobrol biasa aja. Adapun ini Pak, tujuan dari supervisi nantinya itu mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Bapak Eko lakukan di kelas. Di sini saya sebagai supervisornya itu bukan artinya tidak menggurui Pak ya, atau tidak mencari-cari kesalahan dari Pak Eko. Cuma nanti kita akan bersama-sama untuk melakukan evaluasi pembelajaran agar pembelajaran yang kita laksanakan atau Pak Eko laksanakan itu bisa lebih baik lagi kepada murid kita nantinya. Nah, adapun tujuan dari percakapan perobservasi ini Pak Eko itu sebagai persiapan awal untuk Pak Eko melakukan kegiatan pembelajaran nantinya, sehingga Bapak bisa lebih siap lagi untuk melakukan praobservasi supervisi pembelajaran di kelas dan tentunya bisa lebih percaya diri nanti. Baik Pak, ini ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya ajukan kepada Pak Eko. Yang pertama ini tentang tujuan pembelajaran nih Pak. Kira-kira tujuan pembelajaran apa nanti yang mau Pak Eko capai dalam kegiatan supervisi di kelas nanti Pak? Ya. Tujuan yang pertama Pak, yaitu melakukan peserta didik mempraktikkan kegiatan musyawarah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi peserta didik dapat mengumpulkan hasil informasi dan melaksanakan hasil keputusan dalam musyawarah. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi prinsip dan aturan dalam bermusyawarah. Iya, jadi ada 3 nih Pak ya tujuan pembelajaran yang ingin Pak Eko capai. Itu yang pertama tadi mempraktekkan musyawarah Pak ya di kelas, terus itu mengumpulkan hasil musyawarah mereka tadi, dan yang ketiga itu mengidentifikasi prinsip-prinsip dalam musyawarah itu Pak ya tentunya. Itu tujuan yang ingin dicapai. Oke, pertanyaan berikut nih Pak, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai oleh Pak Eko nanti apa nih Pak? Ada 2 Pak, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nah, pengetahuannya yaitu bisa mengetahui makna tujuan musyawarah. Kemudian yang keterampilannya bisa menyimpulkan hasil musyawarah di depan kelas. Jadi ada 2 nih Pak ya area pengembangan yang hendak Pak Eko capai. Yang pertama itu dari segi pengetahuan Pak ya, tentu anak-anak mampu memaknai tujuan dari musyawarah itu, dan yang kedua tadi adalah keterampilannya itu anak-anak mampu menyimpulkan ya hasil dari musyawarah mereka tadi. Baik Pak, ini kita mulai masuk nih Pak ke rancangan pembelajaran atau ke RPP-nya Pak Eko nanti. Kira-kira nih Pak, strategi yang mau dipersiapkan untuk melakukan pembelajaran itu apa nih Pak? Ada 3 itu Pak ya. Yang pertama itu diferensiasi, diferensiasi. Kemudian yang kedua saya akan membagi menjadi kelompok. Kemudian yang ketiga nanti itu ada tanya jawab dan penugasan. Oh iya, jadi ada 3 nih Pak ya strateginya. Yang pertama Bapak mau melakukan pembelajaran berdiferensiasi, terus itu juga ada kegiatan kelompok di dalamnya, dan yang ketiga itu ada tanya jawab Pak ya. Dan tanya jawab. Baik, untuk melakukan itu tentu Pak Eko juga memerlukan media Pak ya, media pembelajaran gitu. Yang ada media apa aja nih Pak yang mau Pak Eko gunakan nanti? Nah, yang pertama itu ada karton nanti yang saya akan tempel di dinding kelas, depan kelas ya, di papan tulis. Kemudian nanti saya persiapkan spidol, kemudian LKPD. Nanti. Jadi medianya ada karton, ada spidol, juga ada lembar kerja siswa ya Pak ya, ada LKPD juga. Kira-kira kapan nih Pak untuk bisa kita melaksanakan supervisi ini? Pelaksananya Pak itu hari Selasa nanti. Hari Selasa nanti ya, Selasa ya. Nah, Selasa yang di depan ini Pak ya. Jadi jam pertama ya bisa. Jam pertama hari Selasa, jam pertama. Baik, nanti saya akan berkunjung nih ke kelas Bapak Pak ya untuk kita melakukan supervisi sama-sama tuh di hari Selasa tadi Pak ya, di jam
jenjang pertama. Baik, ini Pak adalah percakapan pertama kita, ini praobservasi. Nanti yang kedua hari Selasa itu saya akan melakukan observasi ke kelasnya Pak Eko. Saya akan melihat Pak Eko mengajar di situ. Jadi santai aja, anggap aja ya kita sama-sama belajar begitu. Dan nanti ada juga Pak, itu ada kegiatan pasca observasi. Jadi setelah Pak Eko mengajar, itu nanti kita ada kegiatan lagi, wawancara juga seperti ini, ada pasca observasi, tapi nanti bersama dengan pengajar praktek saya Pak. Jadi ada Ibu Siti Juwariah nanti mendampingi kita berdua gitu. Baik nih, pertanyaan terakhir nih Pak. Kira-kira apa nih Pak yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan praobservasi kita hari ini Pak? Nah, yang pertama Pak, saya merasa lebih siap lagi ya untuk melaksanakan atau membuat rencana pembelajaran di kelas. Ya. Kemudian saya juga merasa lebih percaya diri untuk tampil mengajar di berikutnya nanti. Iya ya, alhamdulillah Pak. Artinya percakapan kita ini ada manfaatnya gitu Pak ya. Untuk ke depan nanti pada saat Pak Eko melakukan supervisi, Pak Eko tentu bisa lebih siap lagi gitu. Terima kasih Pak atas waktunya. Nanti kita ketemu lagi di hari Selasa. Kita akan melaksanakan supervisi. Semoga kegiatan kita nanti bisa bermanfaat baik untuk diri kita, juga bermanfaat bagi murid-murid kita. Terima kasih Pak Eko. Ya, terima kasih. Ya. Sebelum kita belajar, berdoa dimulai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Nah, tidak masuknya kenapa? Sakit. Sakit sama izin ya. Jadi ada suratnya satu yang izin dan ada tiga yang sakit. Yang sakit mari kita doakan semoga sembuh ya, dan bisa nanti masuk di hari berikutnya. Oke, sebelum kita mulai belajar, Pak Guru mengingatkan kembali materi yang sudah kita Pak Guru ajarkan, yaitu tentang kewajiban dan hak. Ya, sebelum kita nanti materi yang ini, kita belajar tentang hak dan kewajiban. Masih ingat apa itu hak dan kewajiban? Apa itu? Midah hak? Misalnya barang saya diambil teman, barang saya mengambil lagi. Nah, itu berarti hak kita diambil orang dan kita itu contoh ya. Jadi hak itu adalah yang kita harus dapatkan ya, yang kita tuntut hak. Sedangkan kewajiban bahasa sederhananya adalah yang kita wajib kita laksanakan. Makanya hak dan kewajiban itu kita harus selesaikan dulu kewajiban kita baru menuntut. Nah, masih ingat apa itu hak kalian di rumah? Hak kepada orang tua. Coba kita ya, apa haknya? Kasih sayang. Nah, mendapatkan kasih sayang orang tua. Apalagi yang kedua Tempat tidur. ya. Kemudian apa itu Mida? Hak kita ke orang tua. Makan. Nah, hak kita mendapat makan dan minum. Nah, hak mendapat tempat tinggal. Nah, itu hak kepada orang tua. Kemudian kalian hak di sekolah. Hak mendapatkan pelajaran. Ya, hak mendapat pelajaran yang baik dari guru. Kemudian apa lagi? Patuh kepada guru. Ya, itu ya, itu kewajiban yang hak dulu hak kalian. Nah, itu deh ya. Hah? Apa tadi? Wajib mendengarkan nasihat guru. Ya, sekarang kalau hak di sekolah itu harus berhak mendapatkan tadi pelajaran dari Pak Guru, hak mendapatkan
fasilitas seperti meja, kursi ya, yang untuk belajar yang baik. Nah, itu adalah salah satu hak kalian. Apa kewajibannya di sekolah? Sudah mendapatkan hak, kalian harus laksanakan kewajiban. Apa kewajibannya? Belajar dengan baik, patuh terhadap peraturan di Sekolah. Wajib menghormati guru. ya, itu sekilas kita mengingat pelajaran di Sekolah. kemarin ya. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar musyawarah ya. Tentang musyawarah tentang membuat kesepakatan atau aturan di sekolah. Nah, nanti kita Pak Guru menjadi bagi 3 kelompok ya. Nanti ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nanti dibagi 3 ya, satu kelompok 2 orang. Itu ada. Yang pertama kita menentukan jam kedatangan, yang B kesepakatan bicara, dan C penyelesaian tugas. Nanti Pak Guru pandu ya, gimana nanti kita diskusinya. Yang pertama kita bagi dulu kelompoknya ya. Kita bagi kelompoknya, kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nah, kelompok A saya mulai dari sebelah kanan Pak Guru ya. Rahul dengan Patli satu kelompok. Kemudian Dika dengan Hafid itu satu kelompok. Kemudian Jumida dengan Rita satu kelompok. Nah, nanti Pak Guru berikan apa-apa saja nanti yang kita sepakati di sini ya. Jadi kita membuat aturan kelas yang kita sepakati, nanti hasil kesepakatan kita itu kita tuangkan di kelas ini dan harus kita laksanakan ya. Nah, nanti ada memberikan kita contoh seperti nanti Rahul ya, jam kedatangan. Jadi Rahul dengan Fadli menentukan jam kedatangan itu bagusnya jam berapa. Nah, tapi juga siap dengan alasannya. Kalau seandainya menentukan jam 8, berarti apa alasannya kalau jam 8 itu? Nah, harus ada ya. Nanti ada pertanyaan dari kelompok lain. Jadi selain bisa menentukan diskusi dulu bagus tepatnya jam berapa, juga harus bisa memberikan alasan kenapa kok menentukan jam segitu. Nanti teman juga ada yang bertanya ya, boleh juga nanti. Nah, akhirnya kalau sudah disepakati dan setujui, itulah nanti yang akan menjadikan aturan kelas kita ya. Itu ada 3 kita buat yang harus kita diskusikan kesepakatannya. Yang pertama jam kedatangan, yang B kesempatan berbicara. Nah, untuk kesempatan yang berbicara ini berarti pada saat belajar kamu gimana Pak Guru ya, bukan hanya sama Pak Guru saja, kepada teman ya. Nah, nanti diberikan namanya contoh, seandainya kalian menulis ini kesempatan bicaranya di sini dibuat saat guru menerangkan tidak boleh berbicara. Nah, alasannya apa kok menentukan nggak bicara? Nah, contoh kecilnya karena kalau tidak mendengarkan Pak Guru berbicara, maka tidak akan bisa ilmu yang Pak Guru sampaikan tidak tersampaikan. Kemudian tidak boleh ribut saat guru menerangkan. Nah, ini contoh 2 aja ya. Padahal nanti boleh tambahin nanti sendiri. Ini contoh kecil. Kemudian yang C penyelesaian tugas. Nah, itu juga tentukan tugasnya ya. Nah, contohnya kalau diberi tugas sama guru tidak boleh menunda, harus tepat waktu. Nanti juga diberikan alasannya. Dan tugasnya. Ini tugasnya itu bukan hanya sekolah, juga di rumah. Seandainya Pak Guru berikan PR, nanti teman-teman kalau PR harus tidak ada yang tidak mengerjakan. Nanti kita akan berikan sanksi. Jadi aturan ini harus ada sanksinya. Nanti kita sanksinya juga ada kesepakatan bersama. Jadi kesepakatan bersama juga. Jadi yang namanya musyawarah ya, itu harus semua memberikan pendapat. Nah, nanti pendapat yang terbaik itulah yang akan kita buat di sini. Hasil kesepakatan bersama kita ditulis dituangkan di sini. Paham maksudnya Pak Guru? Paham enggak? Nah, untuk sebelum langsung ke pembagian tugas, Pak Guru mau berikan konsentrasi kalian ya. Konsentrasi kalian ini kalau nggak konsentrasi bisa salah. Kalian tahu kalau gajah itu bentuknya besar ya, besar. Kemudian kalau semut bentuknya kecil. Nah, sekarang Pak Guru balik. Kalau Pak Guru bilang gajah itu besar, tapi jadinya bentuknya mengecil ya. Nah, seperti ini kecil. Tapi kalau saya bilang semut, kamu harus bilang besar, tapi dengan hanya kecilin tadi. Tadi kan kalau gajah kecil, ya. Gajah besar, tapi menunjukkan tangannya kecil. Semut kecil,
kecil tapi tangannya besar. Bisa dimulai? Nanti kalau coba sekali sebelum ke yang nanti kalau salah Pak Guruku. Yang pertama, gajah Besar. semut. Kecil. Nah, sekarang Pak Guru balik. Gajah Besar. terus semut. Kecil. Konsentrasi ya, makanya bisa. Bagus. Jadi kalau sudah bagus konsentrasinya, bisa kita mulai bagi kelompoknya. Nah, Pak Guru bagi kertas ini, ya, kertas ini saya bagi. Nanti diskusikan dengan teman kelompoknya. Ya, itu kelompoknya kan dua-dua. Bisa digabung mejanya dulu, saya nanti kerjasamanya. Nah, kalau ini geser ke sini, geser ke sini. Ya. Jadi sambil nanti kalau bingung sambil Pak Guru pandu juga ya, juga. Nah, yang kalian sebelum kita itu berkelompok, udah ada ya, udah paham semua ya. Nah, kalau sudah, enggak harus 4. Ini maksudnya nanti kalau ada kesalahan menulis bisa diganti. Itu maksudnya, tujuannya seperti itu. Nah, Mereka lewat, Pak. ya, tidak apa-apa. Nanti kalau kalian kurang aku tambahin lagi, ya. Nah, sudah diskusikan dengan teman kelompoknya apa yang perlu ditulis dan dibahas dulu. Jadi diskusikan dulu dengan temannya. Nanti diskusikan teman itu, tapi belum kesepakatan masih diskusi ini. Nanti hasilnya itulah nanti hasil kesepakatan kita yang disepakatin baru nanti ditempel di sini. Yang kelompok Rahul sama Fadli berarti menentukan jam kedatangan nanti diskusinya, ya. Ini dia dapat. Kemudian yang B si Dika sama Hafiz. Yang mana? Yang C. Oh ya, tadi ya. Tadi B itu si Jumida sama Rita yang kesempatan bicara. Kemudian yang C penyelesaian tugas Dika dengan Hafiz. Pak Guru beri waktu untuk menulisnya, nggak boleh lama ya. Waktunya 5 menit. Ya, karena ini masih panjang ya, jadi 5 menit isinya. Jadi kalau yang A jam kedatangan kamu tulis di bagusnya sekolah itu jam berapa? Jam berapa tulis? Jam datang sekolah. Tentukan jam berapa? Tugas di satu buku juga, Pak. Buat saja. Jadi penyelesaian tugas. Makanya menyelesaikan tugas waktunya, hanya di sekolah. Di satu buku. Di satu buku. Siapanya? Nulisnya di satu buku. Iya, di sini di kertas ini. Tadi kan sudah tahu tugasnya. Nulisnya cuma satu. Penyelesaian tugasnya. Jadi jangka waktunya itu kalau penyelesaian tugas ini gimana? Tidak boleh sebenarnya waktunya ditunda-tunda, namanya gitu ya. Jadi menyelesaikan tugas harus tepat waktu. Namanya menyelesaikan tugas tepat waktu. Iya, kelompoknya kelompok berapa? Terus C saja. Tidak apa-apa. Tapi yang kan kecil lagi supaya misalnya teman-teman kan tambah satu lagi. Nah, nanti hasil dari kalian tulis ini nanti dipresentasikan ke depan. Nah, makanya fungsinya diberikan alasannya itu karena persiapan nanti kalau ada yang kelompok lain. Habis kita waktunya mempresentasikan hasil dari tugasnya kelompok masing-masing. Nah, dibacakan ke depan. Nanti hasil kesepakatannya baru Pak Guru tulis di sini. Jam datang itu tapi sampaikan dulu di sini. Rahul depan dulu kelompoknya maju. Nanti boleh disanggah ya. Nanti hasil kesepakatannya dari itu baru ditanggung. Ada dua. Rahul. Ayo presentasikan. Sini aja. Ayo. Mana tadi? Perkenalkan dulu. Saya dari kelompok. Saya dari kelompok A. Yang bagus, yang nyaring. Saya dari kelompok A. Nama saya Rahul.
Dan nama sekolah saya Fadli. Saya akan menyampaikan hasil diskusi tentang jam sekolah. jam datang ke sekolah. Ya. Ayo. Jam datang sekolah jam 7. Oh, hasil kesepakatan berdua jam 7. Gimana kelompok yang lain? Setuju enggak? Nah, alasannya kenapa, Rahul? Jam 7. Oh, jadi sebelum masuk kelas tuh piket dulu, gitu ya. Jadi apalagi? Jam pulangnya jam 12. Oh, jadi kesepakatannya tadi kalau udah jam 12. Gimana? Ada yang menyanggah kelompok lain? Kelompok lain ada yang menyanggah? Setuju berarti ya? Jadi ditentukan tadi jam datang jam 7, jam pulang jam 12. Nah, hasil kesepakatannya kalau semuanya sama, berarti kita tulis di sini ya, kesepakatan untuk kelas kita. Tadi ini aturannya. Ya sudah, silakan duduk. Berarti sudah bisa ditentukan jam datang tadi jam ya. Jam datang tadi jam berapa tadi? Nah, jadi jam datang ke sekolah. Jam 7 ya, berarti 07.00. Di jam datang, jam pulangnya nggak tentukan kesepakatannya tadi jam Jam 12. pulang 12 isi 12 Tuh, ini ya. Jadi sudah dapat kesepakatan jam datang itu ya, kedatangan sekolah itu jam 7, kemudian pulang jam 12. Karena setuju, gak ada yang mengomentari dan sepakat, maka itulah peraturan kesepakatan kita kelas, yaitu jam datang jam 7, pulang jam 12. Alasannya tadi jam datang jam 7 karena tadi sudah dijelaskan tadi, karena kita harus kan nggak mungkin masuk sekolah kan langsung masuk, tapi ada yang piket dulu ya kan, nyapu kelas, nyapu halaman, kemudian pertimbangan dari tadi si Rahul, kemudian menyapu halaman. Nah, kemudian sekarang yang kelompok B, silakan ke depan. Kesempatan berbicara. Dibacakan berdua ya. Perkenalkan dulu nama kelompoknya ya. Kemudian apa nanti yang jadi kesepakatan hasilnya dari kelompoknya. Perkenalkan dulu namanya. Saya dari kelompok B. Saya dari kelompok B, nama saya Dinda dan Akan menyampaikan hasil diskusi saya tentang kesempatan berbicara. Kesempatan bicara ya. bila guru menjelaskan pelajaran, kita harus diam agar kita paham dengan pelajaran yang disampaikan. Ya, terus ada lagi enggak yang berikutnya? Ya cuma itu aja hasilnya. Kemudian yang lain gimana? Setuju atau menambahin boleh, menambahin lagi nanti jadi kesepakatan yang kita tambahin. Gimana? Kelompok Rahul, kelompok Hafiz, Monika? Setuju. Nah, setuju ya, kalau sudah setuju. Tadi apa? Pak Guru tulis nih. Tadi apa? Nah, apabila guru Menjelaskan pelajaran, ini dia, jadi ketika guru menjelaskan pelajaran, kita harus diam. ketika guru sedang menjelaskan pelajaran, dan kita harus diam. Ini kesempatan kalian loh ya, udah ngambil ya, diam agar Kita paham dengan kita paham apa tadi? Ya, dengan apa tadi? Ayo, udah nulis dari hasil kalian. Jadi ketika guru sedang menjelaskan pelajaran, kita harus diam agar kita paham dengan pelajaran.
disampaikan ya. yang disampaikan. Nah, disampaikan. Itu ya. Sebenarnya ada yang kelompok lain, ada yang nambahin tidak selain itu? Jadi cuma kesempatan bicaranya ketika guru sedang menjelaskan pelajaran, kita harus diam agar kita paham dengan pelajaran yang disampaikan. Nah, itu tujuannya ketika guru sedang menyampaikan materi diharapkan semuanya diam. Nah. Kemudian apa? Tidak boleh, sebenarnya masih banyak ya kalau ditambahin lagi. Ketika guru sedang menyampaikan materi, tidak boleh bicara dengan teman. Alasan juga ya supaya bisa paham atau dengar yang Pak Guru sampaikan. Ini bisa ditambahin ya. Jadi kalian hanya satu saja dan sudah setuju semua. Kemudian sekarang kelompok C, penyelesaian tugas. Silakan. Ayo dua maju semua kelompoknya. Yang nyaring ya, perkenalkan nama kelompok. Perkenalkan nama kelompok. Nama kelompok saya nama saya Hafiz. Teman saya di samping saya Dika. Tidak boleh mengontek, harus menyelesaikan tugas tepat waktu. Tidak boleh membantu teman. Alasannya kena hukum. Nah, itu gimana pendapatnya yang lain? Setuju. Jadi ada berapa? Si Hafiz membuat 2 peraturan tadi ya, tidak boleh nyontek. Hah? 3. Apa yang pertama? Tidak boleh mengontek. Tidak boleh menyontek. Kemudian Menyelesaikan tugas tepat waktu. tepat waktu. Kemudian Tidak boleh membantu teman. tidak boleh membantu teman. Ya. Kemudian yang ini bersangkutan tinggal cuma di rumah ya, tapi kalian punya 3 ini sudah. Gimana? Sepakat tidak semuanya? Setuju atau ada yang menambahin kurang nanti tambahin lagi tulis di depan? Sudah cukup? Sudah. Yang setuju ya? Berarti Pak Guru tulis sudah ya. Ya silakan. Duduk. Dengan tidak boleh mengganggu teman, Pak. Oh iya bisa. Ini berarti ada 3 yang pertama. Penyelesaian tugas itu yang pertama hasil kesepakatan tidak boleh menyontek. Nah, tulis tidak. Mengganggu teman juga, Pak. Tidak boleh menyontek. Kemudian apa tadi? Tadi Tidak boleh mengganggu teman, Pak. jadi ya tidak boleh mengganggu teman. Tidak boleh membantu teman. Tidak boleh membantu tadi. Tidak boleh membantu teman. Tidak boleh mengganggu juga tadi. Tidak boleh apa habis bacakan? Mengganggu teman, Pak. Mengganggu teman. Ini buku harus menyelesaikan tugas tepat waktu. Mengganggu teman ya. Ini saya kami ada 3. berapa, Pak? Apa tadi? Yang terakhir 3. Apa Fit? Tidak boleh membantu teman. Kan sudah nih anggapnya tidak boleh menyontek, tidak boleh mengganggu teman. Apalagi tadi? Kalau mengerjakan harus apa tadi? Mengerjakan. Mengerjakan apa tadi? Coba bacakan. Harus menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah harus Dan tidak boleh membantu teman. Nomor 4 ya, Pak. Kan. Nomor 4-nya. Berarti ada 4 ya. Harus menyelesaikan tugas tadi ya. Tugas tepat waktu. Terus nomor 4-nya, Terus. Tidak boleh membantu teman. Udah tadi tidak boleh menyontek, tidak boleh mengganggu teman ini. Tidak boleh nih. Oh, tidak boleh membantu ya. Ya. Nah, kan tidak boleh Membantu teman. Nah, ini adalah kesepakatan yang sudah kita sepakati dari semua kelompok A, B, dan C sudah dikemukakan, kemudian sudah disepakati. Jadi ini ya hasil dari musyawarah aturan yang kita buat ya. Nah, sekarang apa sanksinya? Ayo, kira-kira sanksinya apa? Kalau nih jam datang jam 7, kemudian jam pulang jam 12. Ini yang jam 7-nya datang. Kira-kira
kalau seandainya terlambat apa hukumannya? Apa biasanya? Kena dalam WC. Nah, Bukan Pak, bukan Pak. membersihkan WC apa? Apa? Jam. Hukumannya sekarang sanksinya ya, kita sanksinya. Membersihkan WC Kita, Pak. kita buat sanksinya. Membersihkan WC. Sanksi. Nah, sanksi pertama kalau sanksinya Membersihkan kelas. Kelas. itu kan sudah pasti, yang maksudnya yang duluan. Berarti sanksinya Bersihkan WC nah, Pak. tadi membersihkan WC. Nah, hukumannya ya. Jam. Kan WC. Nah, jadi kalau ini sanksinya semua ya. Jadi semua ini ya kalau tidak melaksanakan ini, sanksi yang pertama membersihkan WC. Apalagi yang sanksi hukumannya? Sekejam. Skot jam. Berapa kali? Skot jam itu gimana? 5. Pak Bro lihat contoh skot jamnya gimana? Begini. Coba ke depan. Ini seperti apa? Hah? Ada yang keliling lapangan lari. Skot jam ini tadi sepakatan. Setuju kalau skot jamnya? Coba tentukan. 2 kali aja. Oh, seperti itu ya skot jam tadi sebenarnya jangan seperti ini. Nah, seperti ini. Berapa? 5. 5 kali atau 10 kali ya. Jangan memberatkan ya. Yang penting itu. 10 aja Pak. Hah? 50. 10. Ini 10 kali ya. Ini skot jam. Itu nanti tempel Pak di atas ini. Ya. 10 kali 10 mudah kali aja. Ya. 10 kan jam itu cuma loncat-loncat. Ya, cuma loncat-loncat ya. Ada yang lari keliling halaman atau pungut sampah. Boleh. Ya bungkus sama. Apalagi hasilnya, kesepakatannya. Tadi keliling kampung. Waktu keliling lapangan. Apa? Sudah ya? Berarti berapa kali? Push up. Laki cewek-ceweknya enggak. Sudah ini aja ya. Sanksinya membersihkan WC, membersihkan spot jam tadi ya. Yang berat nih spot jam ini ya 10 kali karena fisik kita kalau nyapu kan udah terbiasa kali ya. Nah, ini adalah sudah kita sepakati ya, diskusikan dan hasil kesepakatan sudah kita tulis di depan. Jadi ini harus kita laksanakan ya. Karena sudah menjadi kesepakatan bersama ya. Tuh. Besok mulainya kan Pak. Nah, kapan ini dimulai? Ya, kesepakatan lagi. Kapan dimulai diterapkan? Senin. Nah, mulai hari Senin. Jadi mulai hari Senin dan seterusnya kalian harus ingat nih ya. Bicaranya ketika ada guru yang sedang menjelaskan pelajaran, kita harus diam agar kita paham dengan pelajaran yang disampaikan. Kemudian masalah penyelesaian tugasnya tidak boleh mencontek ya, tidak boleh mengganggu teman. Harus menyelesaikan tugas tepat waktu. Kemudian tidak boleh membantu teman ya. Saat membantu teman itu boleh, tapi kalau saat pelajaran atau tugas dan diambil nilainya nggak boleh. Tapi kalau ketika menyapu, membersihkan itu boleh kerja sama-sama atau bergotong royong. Nah, dari pelajaran hari ini apa yang bisa kita dapatkan? Ayo, atau kalian dapatkan dari materi ini? Apa yang kita dapatkan setelah belajar ini gitu? Ini kan kita sudah belajar, sudah mulai dari Dapat awal, dari awal sampai selesai, sudah sampai jadi kesepakatan ini. Paham dan ilmu Pak. Hah? Paham. Mendapatkan ilmu, apalagi Paham. kesimpulan dari semua ini apa? Yang pertama itu melatih apa tadi? Kalau kalian tadi bersama itu ngerjain apa namanya? Bergotong royong. Nah, bergotong royong. Jadi ada bergotong royong kan kerjasama. Keberanian. Kemudian tadi ke depan. Nah, ngomong tadi itu berarti melatih apa? Keberanian berbicara atau mengungkapkan hasil dari omongan tadi. Ya, bisa nulis kadang belum tentu kan dengan suruh bicara ke depan tadi. Nah, nggak nyari suaranya, baru gugup ya. Nah, itu yang pertama yang kita simpulkan dari ini adalah yang dapat ilmu yang pertama ada gotong royong kerjasama. Kemudian kemandirian tadi maju ke depan, mental ya, berani. Setelah itu apa? Apa yang kalian dapatkan? Baikan. Hah? Baikan apa? Akhirnya jadi tahu untuk memutuskan sesuatu itu harus melalui musyawarah. Nah, musyawarah itu prosesnya seperti ini gitu ya. Jadi ada awalnya dibentuk, ada kesepakatan bersama dan kesepakatan disampaikan akhirnya menjadi sebuah keputusan yang disetujui maka dituangkan ininya. Ini harus dilaksanakan, jangan hanya jadi tulisan. Ya, mungkin ini saja ya yang Pak Guru dapat sampaikan hari ini.
ya, yang sudah kita belajar dari awal tadi ya sampai akhir. Ini sudah final, sudah selesai, keputusan sudah terapkan, dan ini menjadi aturan kelas kita ya, yang wajib sudah kita laksanakan. Itu ya. Begitu saja ya. Kalau ada kurang lebih aku sampaikan, materi mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk mengakhiri coba Pak Guru ingatkan tadi tepuk baby. Tadi apa? Tepuk baby. Apa tadi? Ayo. Aku paham. Ayo. Aku bisa. Aku hebat. Ayo ulangi lagi. Tepuk baby. Oke, ya, terima kasih sudah selesai. Sekarang bisa istirahat dan keluar ruangan kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Ramadhani. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN 017 Rongkali, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Pada video kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi, yang mana pada kegiatan hari ini saya didampingi oleh Ibu Siti Juwaria sebagai pengajar praktik saya, dan Pak Eko Setiawan sebagai guru yang saya observasi nantinya. Baik, kita akan mulai saja kegiatan pasca observasi pada hari ini. Assalamualaikum, apa kabarnya? Pak Eko. Wah, ini ketemu lagi ya. Iya. Tampak bersemangat nih hari ini. Setelah kemarin kita sudah melakukan kegiatan pra dan observasi Pak ya di kelas. Ada sedikit hal yang menarik nih Pak yang mau saya tanyakan di awal nih Pak ya. Kemarin sebelum pada saat kita melakukan pra, kemarin Pak Eko mengatakan bahwa kalau kita hitung ya skalanya nih dari 1 sampai 10, Pak Eko mengatakan pembelajaran ini nanti bisa sukses itu di angka berapa gitu ya. Dan Pak Eko mengatakan waktu itu di angka 6 ya, di angka 6. Nah, setelah kemarin kita melakukan pembelajaran, sudah situs kita observasi gitu ya, apa nih yang Pak Eko rasakan dari yang awalnya menurut Pak Eko cuma 6 saja, apakah ada sedikit peningkatan Pak pada saat Bapak melakukan pembelajaran waktu itu? Ada Pak. Jadi tadi Bapak bilang saya mengatakan 6. Kemudian saya akhirnya punya target bisa sampai di angka 7. Nah, kendalanya di awal yaitu saya pasti agak tegang Pak awalnya. Tegang, kemudian setelah berjalannya pembelajaran itu akhirnya saya bisa berjalan dengan baik. Makanya saya bisa menunjukkan dari angka 6 itu bisa ke 7. Iya. Setelah Jadi di awal tuh memang agak tegang gitu Pak ya. Cuman alhamdulillah setelah berjalan, habis itu ternyata bisa gitu Pak ya. Nah, oke. Perasaan Pak Eko pada saat kita melakukan observasi, terus itu pada saat Pak Eko melakukan pengajaran waktu itu, ada bagaimana Pak perasaan Pak Eko pada saat diobservasi itu seperti apa gitu? banyak sekali Pak, salah satunya yang pertama tegang. Ya pasti semua orang pasti tahu ya tegang. Kemudian gugup, gugup. Karena tegang, gugup, jadi bercampur aduk lah pokoknya. Nah tapi setelah berjalannya waktu, pembelajaran itu berjalan, akhirnya bisa menguasai kelas gitu ya. Karena kan dalam pembelajaran itu yang pertama kan menguasai kelas. Di kelas harus kita kuasai dulu. Nah situ awalnya. Nah tegangan-tegangan itulah yang akhirnya bisa menunjukkan saya dari angka 6 bisa ke 7. Betul. Kalau menurut Pak Eko nih kemarin pada saat kita observasi itu ada nggak masalah yang timbul atau masalah yang ada Pak Eko rasakan di dalam pikiran atau dalam hati yang ingin Pak Eko sampaikan hari ini, ada nggak kira-kira waktu kita observasi kemarin? Permasalahannya yang di pas prosesnya atau pas yang sudah gitu? Yang diproses bisa. Nah yang diproses itu Pak, karena kan menyiapkan segala sesuatunya seperti perangkat tadi itu. Nah pasti kan harus lengkap dari prosesnya yang perangkat pembelajarannya, media pembelajarannya, kemudian kita juga konsultasi juga selain kepada kepala sekolah, kemudian juga teman-teman sejawat. Nah itu pasti disitulah prosesnya Pak. Jadi prosesnya itu ya memang agak sedikit ibaratnya
kalau kita terbiasa datang yang mengajar seperti itu ya. Jadi kita ini untuk melakukan observasi ini tentunya harus dipersiapkan jauh lebih baik lagi Pak Eko ya untuk melakukan persiapan. Tadi Pak Eko mengatakan ada permasalahan itu, salah satunya itu menyiapkan perangkat Pak ya, menyiapkan perangkat gitu. Nah, di dalam menyiapkan perangkat ya tentunya itu ada kendala nggak Pak untuk menyiapkan RPP misalnya, itu ada waktu kegiatan pasca observasi waktu itu RPP yang Pak Eko siapkan itu pada saat penyusunannya, di dalam proses penyusunan itu apa yang menurut Eko sulit atau menjadi masalah? Nah, yang menjadi kesulitan dari masalah saya Pak, karena kan perbedaan kurikulum. Ya, kurikulum K13 beralih ke kurikulum Merdeka. Nah, di situ perbedaannya di pembelajaran ada dikatakan pembelajaran diferensiasi. Nah, di situ kesulitan saya menyusun RPP dalam persiapan untuk mengajar gitu Pak. Di situ kesulitan saya. Iya, karena perpindahan kurikulum ya yang membuat kita harus mengenal apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, menarik nih Pak tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Pembelajaran berdiferensiasi ini kan salah satu ciri khas ya dari kurikulum Merdeka ini. Nah, sejauh mana sih Pak Eko memahami tentang diferensiasi ini menurut Pak Eko sampai saat ini tuh menurut Pak Eko pembelajaran diferensiasi itu kesulitannya di mana sih gitu Pak? Nah, kesulitannya adalah karena diferensiasi itu kan kemampuan minat bakat anak. Jadi yang saat sebelum kita belajar itu ada asesmen awal. Nah, disitulah kesulitan saya karena kita tidak bisa setiap anak itu belajar secara bersamaan, tidak bisa. Jadi berbeda-beda. Jadi berbeda kemampuan, berbeda juga dengan kemampuan anak setiap anak. Nanti kita susun melalui dengan perbedaan tadi itu. Jadi disusun dengan nggak bisa sama. Jadi harus ada perbedaan karena situ minat bakat anak itu kan berbeda-beda setiap anak. Nah, situ kesulitan saya Pak menyusun RPP yang berdiferensiasi. Oh iya, jadi di RPP itu kita harus menyusun tuh disesuaikan dengan minat dan bakat ya, sangat berbeda sekali ya mungkin dengan kurikulum yang lama gitu. Baik, tadi Pak Eko sudah menyampaikan itu ada kesulitannya. Nah, menurut Pak Eko, seberapa yakin sih untuk kedepannya Pak Eko bisa menjalankan diferensiasi ini? Apakah Pak Eko ini optimis bisa menjalankan diferensiasi ini di kelas atau pesimis? Itu seperti itu Pak. Optimis yang jelas Pak. Optimis ya. Yakin karena dalam pembelajaran itu kan banyak perkumpulan seperti ada KKG, kemudian ada pelakton juga yang di kurikulum Merdeka itu kan bisa diakses melalui internet, juga bisa juga kita diskusi dengan teman sejawat. Nah, itulah saya punya optimis bahwa saya akan bisa melaksanakan walaupun tidak secara cepat bertahap menurut proses. Betul. Jadi saya sangat setuju sekali ya untuk bisa memahami lebih jauh tentang diferensiasi kita perlu juga berkolaborasi kepada teman-teman rekan sejawat juga ya untuk di kelasnya tadi. Kalau kita kembali ke kegiatan observasi kita waktu itu ya Pak Eko, bisa nggak nih Pak Eko coba cerita sedikit lagi tentang area pengembangan yang ingin Pak Eko kembangkan pada saat kita melakukan observasi pembelajaran di kelas waktu itu? Itu ada dua Pak. Yang pertama tentang pengetahuan, yang kedua saya kembangkan di keterampilan. Nah, di pengetahuan, saya murid itu bisa mengetahui makna dari tujuan musyawarah. Nah, itu karena materi saya tentang musyawarah, jadi siswa saya harapkan nanti tujuan akhir itu bisa menjelaskan tentang tujuan musyawarah. Kemudian keterampilan itu siswa bisa menyimpulkan hasil musyawarah itu melalui presentasi di depan kelas. Ya, hasilnya disampaikan kepada teman-teman dan kelompok ya, dalam kelas tadi. Jadi ada dua Pak ya, ada dua di poin pengetahuan itu bisa mengetahui makna dan tujuan musyawarah, dan yang poin kedua tadi ada keterampilan juga bisa menyimpulkan hasil musyawarah di depan kelas. Baik, saya agak tertarik nih tentang poin tentang keterampilan Pak ya, tentang bagaimana siswa bisa menyimpulkan hasil musyawarahnya tadi. Nah, Pak Eko dalam melihat murid untuk menangkap satu materi atau menyimpulkan satu materi itu strategi apa yang Pak Eko lakukan seperti itu? Saya buat kelompok Pak, jadi saya kelompokkan sesuai dengan
dibagi karena siswanya hanya muridnya ada 8, saya bagi menjadi 2 kelompok. Jadi satu kelompok menjadi 2. Nah, strategi itulah saya membagi menjadi 2 kelompok itu dan berdiskusi tadi itu. Jadi setelah hasil dari diskusi yang salah itu dipresentasikan ke depan kelas, kemudian nanti ada tanggapan dari kelompok lain untuk menanggapi. Umpan balik gitu ya, umpan balik dari nanti di mana yang kurang baik atau setuju itu digunakan. Nah tentu ya Pak, untuk melakukan pembelajaran seperti itu, strategi yang Pak Eko katakan tadi ada kelompok dan yang lain, tentunya Pak Eko tuh memiliki perencanaan yang baik juga. Nah untuk membahas tentang perencanaan ini Pak, tahapan atau langkah-langkah apa nih, apa yang bisa Pak Eko lakukan sebelum melakukan proses pengajaran biasanya di kelas itu pada saat kita observasi kemarin? Ya, pasti kita membuat RPP Pak ya. RPP, kemudian perangkat pembelajaran tadi berupa RPP, kemudian media pembelajaran itu yang saya siapkan untuk bisa berjalannya pembelajaran. Jadi RPP, media juga ya. Nanti RPP tadi sudah ada kita bahas ya. Terus tentang menariknya ada media Pak, media pembelajaran. Nah menurut Pak Eko ini dalam kurikulum yang baru itu kurikulum Merdeka, sejauh mana sih peran media pembelajaran ini untuk meningkatkan minat murid gitu Pak? Sangat penting karena ya kalau dulu pelajaran hanya bisa menyampaikan secara umum ya. Kalau sekarang dia harus dipilah-pilah. Jadi siswa itu kan bilang, jadi ada kemampuan yang cepat pikirnya, melihat gambar dia langsung paham gitu ya. Makanya itu kan ada visual, ada kemudian auditor, kemudian kinestik. Nah kita bagi dari itu. Makanya kesulitan pembelajaran yang di materi yang kurikulum baru di situ perbedaannya. Jadi semua terus lengkap dan sesuai dengan kemampuan materi itu. Ya kalau ada yang anak yang tidak senang ya, bosan dengan gambar, visual yang gambar, maka dia menggunakan tempel ya. Peraganya ditempel langsung mati satu persatu di situ. Dan lagi kalau ada yang hobi yang ya gambar tadi ya, ditempel-tempel itu semuanya untuk mainan gambar, ada gambar. Ini kalau secara ini kan gambar rusak, maka kan dilihat mana rusak, tempel itu yang kelas rendah. Itu contoh seperti itu. Iya, jadi memang media ini sangat penting Pak ya, untuk membuat sebuah pembelajaran kita tuh bisa lebih menarik lagi. Nah kalau membahas tentang media, tentu kita juga harus bisa melihat sarana, prasarana, terus itu dan kelengkapan peralatan media tadi di sekolah. Nah, menurut Pak Eko bagaimana sekolah Pak Eko itu bisa menyiapkan perangkat pembelajaran itu? Apakah sudah lengkap, ada dipersiapkan oleh sekolah, atau memang peralatan-peralatan ini bisa Pak Eko dapatkan sendiri gitu? Nah, jadi yang ingin saya tanyakan tuh sejauh mana peran sekolah dalam menyediakan media-media perangkat pembelajaran yang Pak Eko butuhkan tadi untuk mengajar. Ya sudah ada Mas, seperti kan alat olahraga itu juga sudah banyak di sekolah ya, melalui dana bos ya, berarti bisa diberikan. Cuman ya kendalanya kan pasti tidak bisa terpenuhi semua, masih ada yang perlu saya siapkan sendiri. Yang saya siapkan sendiri karena kan di dalam pembelajaran itu tidak semuanya ada, jadi harus kita nyediakan sendiri, menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran tadi itu. Oh jadi sekolah sudah ada sebagian itu. Nah, menurut Pak Eko, kalaunya di sekolah nih tidak ada peralatannya tadi, apa yang bisa Pak Eko dapatkan untuk memenuhi media yang Pak Eko butuhkan untuk pembelajaran tadi? Bisa kita pakai lingkungan Pak, lingkungan sekitar sekolah itu bisa kita gunakan. Contohnya belajar tentang musyawarah, ya. Nah berarti kita bisa datang ke desa, seperti ini tempat ruang musyawarahnya, tempat rapat, seperti jadi tidak harus ketika sekolah tidak ada, bisa kita pakai yang ada di lingkungan sekolah gitu. Di lingkungan ya, sekitar sekolah gitu ya Pak. Sangat inspiratif sekali nih Pak Eko ya tentang pembelajaran yang artinya kita tidak hanya terpaku dengan apa yang diberikan sekolah gitu, kita juga bisa memanfaatkan lingkungan di sekitar untuk memenuhi media pembelajaran yang Pak Eko butuhkan. Baik Pak Eko, kita lanjut nih ke pertanyaan berikut.
Tadi Pak Eko sudah menyampaikan ya, ada 2 area pengembangan yang ingin Pak Eko sampaikan. Yang Pak Eko ingin dapatkan dalam pembelajaran kemarin itu ada pengetahuan dan keterampilan. Nah, pada saat proses pembelajaran itu, apakah kedua area pengembangan itu sudah bisa Pak Eko lihat ada perkembangan atau sudah bisa berjalan pada saat proses pembelajaran kemarin itu Pak? 2 area pengembangan itu. Sudah berjalan baik Pak, tapi masih ada kekurangannya. Jadi sudah berjalan baik, tapi masih ada kekurangan. Jadi tidak semuanya pun berjalan, tidak. Pasti ada masih yang kurang yang harus saya perbaiki. Nah, itu yang agak menarik tuh. Jadi sudah berjalan ya di kelas sudah. Nah, jadi menarik Pak ya. Tadi sudah Bapak sampaikan ada pengembangan, jadi sudah berjalan dengan baik. Lalu tadi Bapak mengatakan ada kekurangan. Kekurangannya apa itu Pak menurut Bapak dalam prosesnya? Itu ada 2 juga Pak. Ada 2 nih, iya. Kekurangannya anak ada yang tidak aktif, tidak semuanya aktif. Ada yang diam saja itu Pak, yang belajar diam aja. Kemudian yang kedua itu alasannya yang pertama yang kedua kan kurang aktif. Yang kedua itu malu-malu. Kan ini materinya tentang musyawarah. Jadi masih banyak anak-anak itu yang mengungkapkan pendapat itu masih susah. Mungkin di pikirannya ada, tapi ketika mempresentasikan ke depan itu tidak bisa. Itu masih banyak ada. Jadi masih ada yang malu-malu. Ada. Nah, harapan Pak Eko ini dalam pembelajaran Pak Eko itu idealnya ya, bagusnya itu seperti apa Pak untuk materi musyawarah ini? Ya kalau materi musyawarah kan tuh namanya musyawarah kan mengungkapkan pendapat, istilahnya itu jadi solusinya jalan keluar melalui pendapat. Nah kan itu kan namanya musyawarah kan mengungkapkan pendapat. Harus banyak pendapat yang muncul gitu Pak ya. Ya akhirnya nanti diputuskan satu berdasarkan kesepakatan. Tapi masih ada tadi itu ada kelompok dalam satu kelompok itu tidak mau mengungkapkan pendapat. Jadi ketika presentasikan, jadi istilahnya itu tidak semua tersampaikan. Jadi nggak berkembang gitu pendapatnya. Harusnya kan kalau supaya musyawarah itu hidup kan berbagai kelompok kan jadi saling pendapat gitu. Jadi biasanya kelihatan 1 atau 2 murid itu memang ada yang agak menonjol Pak ya, yang menyampaikan pendapat ini bagus. Cuma ada juga beberapa yang agak ya seperti Bapak bilang tadi ada malu-malu, ragu, cenderung diam. Menurut Bapak nih ya, untuk mengatasi atau membuat murid itu bisa lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran tuh ada nggak Pak solusi atau ide Pak ya untuk kita bisa meningkatkan keaktifan murid tadi di dalam kelas? Nah karena awalnya kan kalau dia tidak berani berpendapat, mereka kan belum terbiasa. Makanya kita biasakan itu dulu. Nah jadi kita biasakan anak untuk berbicara, latihan berbicara, mungkin pakai mic ya, kemudian sering-sering berdiskusi terus. Nah itu tujuannya supaya nanti ya tidak ada lagi seperti malu, kemudian takut untuk menyampaikan pendapat. Kalau di pikirannya ada, tapi ketika mengeluarkan pendapat itu tidak bisa. Makanya salah satu solusinya adalah membiasakan dia berbicara, membiasakan cara moderni ke depan kelas. Jadi pembiasaan ya, untuk bisa lebih dibiasakan ke depannya untuk anak ini bisa memberikan pendapatnya di depan. Tapi saya menarik tadi itu Pak Eko mengatakan bahwa anak-anak itu kadang kalau disuruh menulis dia bisa gitu ya, menulis. Cuma pada saat menyampaikan ke depan gitu ya, menyampaikan ke depan tuh kok agak sedikit susah ya untuk mengeluarkannya tadi itu. Yang berikutnya nih Pak ya, menurut Bapak apa nih yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi kekurangan atau kendala yang Bapak hadapi di kelas seperti tadi ya? Tadi kan ada beberapa murid tuh yang tidak aktif tadi, terus dikatakan bahwa karena penyampaian mereka itu agak susah gitu. Nah itu untuk memunculkan suatu pembelajaran yang menarik, yang lebih hidup, yang lebih aktif, tentunya kan ada strategi-strateginya Pak untuk Bapak bisa lakukan. Ada nggak terbersit di kepala nih untuk strategi apa nih yang ke depan nanti akan Bapak lakukan gitu? Dalam melakukan belajar itu saya harus bisa mengkombinasikan gaya belajar. Ya, jadi saya harus mengkombinasikan gaya belajar murid sesuai dengan pemahaman dia, kemampuan dia, minatnya. Itu saya lihat dari situ, yaitu dari auditori, visual dan kinestetik. Kemudian yang kedua itu membagi menjadi kelompok yang sesuai dengan
yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang kedua. Kemudian yang terakhir itu memberikan pertanyaan pematik, saya harus rajin memberikan pertanyaan pematik agar minat dia ada berani untuk berbicara itu. Jadi ada 3 banyak strategi yang ada di kepala Pak Eko nih untuk bisa ke depan ya. Pak Eko sampaikan tadi yang pertama tadi tentang melakukan pembelajaran yang lebih bervariatif ya, dengan memadukan auditorinya, visualnya, kinestetiknya, dan juga pembagian kelompok ya juga penting tentunya. Dan yang terakhir tadi adalah rajin memberikan pertanyaan pemantik. Nah, sejauh ini dari ketiga strategi ini yang paling sering Pak Eko lakukan tuh yang mana, Pak? Yang sering sepertinya yang poin yang ketiga deh, Pak. Ketiga ya, pemantik itu untuk melakukan pertanyaan pemantik. Nah, dalam proses Pak Eko melakukan pertanyaan menyampaikan ya kepada murid tentang pertanyaan pemantik, jadi respon murid seperti apa itu, Pak? Senang sekali ya. Ya. Jadi saya juga pemantik itu bisa mandiri, kemudian bisa berkelompok, jadi saling sautan. Nah, itulah yang saya strategi yang pertama yang menurut saya yang mudah itu yang pemantik itu. Kalau yang Pak Eko agak ingin kembangkan ya strateginya itu, cuma untuk pelaksanaannya itu masih jarang Pak Eko lakukan, itu ada nggak, Pak? Teori visual dan kinestetik itu di sekolah kita nih, Pak, itu masih minim sekali. Betul. Kemudian kan malam kan yang nyalanya mulai jam 6 ke malam. Nah, kemudian kita pakai siang pakai kata surya. Nah, itu yang saya sulit menyiapkan di situ, Pak, di audiovisual, karena kan menampilkan gambar, video, sebenarnya itu sebenarnya menyenangkan, tapi karena teman sekolah kita itu Pak, itu yang jadi kendala saya. Nah, tentu ya di sekolah kita ini banyak sekali ya kendala-kendala yang kita hadapi. Nah, dari beberapa kendala yang sudah saya sampaikan tadi ya, dari beberapa kendala yang sudah Pak Eko sampaikan tadi, ada nggak solusi untuk menutupi kekurangan tadi supaya auditorinya tadi bisa jalan, terus itu kinestetik dan lain-lain tadi bisa jalan dengan segala macam kekurangan yang ada di sekolah kita ini, Pak? Ya itu tadi dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah tadi. Lingkungan bisa ya. Ada lagi nggak, Pak, selain lingkungan kira-kira yang bisa kita manfaatkan? Dari saya, Pak, jadi saya menyiapkan operasi sendiri, saya siapkan jadi maunya pelajar ini harus menggunakan alat ini. Jadi karena sekolah tidak ada, sekolah kita tidak ada, saya siapkan sendiri. Saya membuat sendiri alat peraganya. Luar biasa sekali. Jadi Pak Eko ini sangat bersemangat gitu ya dalam mau memecahkan masalah itu. Artinya kita tidak bisa hanya berharap dengan sekolah, berharap dengan orang lain. Tentunya juga dari dalam diri sendiri kita juga harus ada semangat untuk melakukan perubahan tersebut. Sangat luar biasa sekali, Pak, nih percakapan kita pada hari ini ya. Jadi Bapak juga sudah menyampaikan beberapa strategi yang sangat luar biasa sekali, dan Pak Eko juga menggambarkan bahwa kekurangan yang ada di sekolah itu bukan menjadi suatu hambatan tentunya untuk bisa membuat pembelajaran itu bisa lebih berkembang lagi di dalam sekolah. Saya menarik ini, Pak, ada satu pertanyaan lagi, Pak, ya. Tentunya kan di dalam mewujudkan suatu strategi, mewujudkan suatu program sekolah kita kan tidak bisa, Pak, ya, melakukan sendiri. Menurut Pak Eko apa nih hal apa yang bisa Pak Eko manfaatkan ya, supaya proses pembelajaran Pak Eko bisa berkembang? Tentunya Pak Eko bisa minta bantuan pada siapa-siapa saja, atau Pak Eko perlu bantuan atau bisa dengan sendiri aja gitu untuk melakukan perubahan dan proses pembelajaran yang bagus tadi, Pak? Tidak bisa, Pak, kalau sendiri, Pak. Itu banyak melibatkan teman sejawat, kemudian kepala sekolah, kemudian juga kita harus ngikutin ada perkumpulan di KKG. Disitulah kita berdiskusi, jadi mana menyampaikan dari sekolah ini, jadi pembelajaran seperti ini. Nah, jadi kita bertukar pendapat lah, mencari solusi di mana
pembelajaran supaya berjalan dengan baik dengan lancar. Nah di situ kita bisa mana yang baik itulah yang kita ikutin kan. Ada contohnya ada Platon di Guru Merdeka ini bisa kita akses. Kemudian lagi ada guru penggerak. Nah di situ kan SD saya hanya bagi imbasan. Nah disitulah saya bisa dapat informasi pembelajaran terbaru. Contohnya yang di presensi ini kan terbaru ini. Saya juga baru menjalankan dan masih banyak juga tadi cerita kita kekurangannya kan. Nah itu saya belajar dari situ. Jadi ya memang tidak bisa sendirian artinya Pak ya. Bisa. Jadi kita harus membangun kolaborasi dan juga mengikuti komunitas KKG dari Pak ya. Komunitas KKG Dan sekali tersebut. Dari beberapa strategi tadi sudah panjang lebar ya Pak Eko jelaskan juga. Nah tentunya dari beberapa strategi yang Pak Eko gambarkan atau Pak Eko temukan tadi dari percakapan kita tadi, kapan nih Pak Eko ingin melaksanakannya itu di pembelajaran Pak Eko ini? Minggu depan saya sudah mencoba lagi pembelajaran tentang diferensiasi ini. Jadi langsung aja Pak ya. Kemudian rencana dan strategi yang kita bahas hari ini sesuai dengan strategi yang Bapak sampaikan ini. Sangat menarik Pak ya. Jadi minggu depan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi nih dengan hasilnya di pembelajaran Pak Eko berikutnya, menggunakan strategi-strategi yang ini, dan mudah-mudahan nanti ada perkembangan ya dari pembelajaran Pak Eko tadi. Mungkin lagi. Terima kasih Pak Eko atas waktu untuk melakukan percakapan-percakapan seperti ini. Saya sangat terbuka juga ya, akhirnya saya bisa mendapat beberapa masukan juga dari percakapan kita ini. Dan tentunya hal yang kita lakukan ini, melakukan percakapan ini adalah tujuannya pasti untuk adanya perkembangan atau perbaikan kepada proses pembelajaran yang murid kita lakukan. Jadi apa nih Pak yang bisa Pak Eko dapatkan dari hasil percakapan kita tadi? Nah dari cerita panjang kita ngobrol tadi Pak, waktu kita bahas tadi itu, jadi saya tahu Pak, jadi strategi belajar itu yang seperti ini gitu ya, yang kita sampaikan. Jadi saya akhirnya bisa di ke depannya itu saya lebih baik lagi gitu. Jadi perlu persiapan juga, saya harus lebih matang. Nah karena saya sudah tahu kelemahan-kelemahan saya tadi gimana, dari pertanyaan Bapak itu saya bisa menyimpulkan bahwa kelemahan saya tadi itu terletak dari persiapan, kemudian juga setelah maju tadi praktek kepada anak-anak. Jadi kesalahan itu saya ada 3. Penyusunan di awal, kemudian ketika tampil, nah kemudian di hasil akhir kesimpulan tadi. Nantinya. Terima kasih Pak Eko. Baik, itulah tadi percakapan pasca observasi yang saya lakukan bersama dengan Pak Eko Setiawan selaku wali kelas 5.